Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mata kuliah Teori Pariwisata Islam. Untuk presentasi hari ini yaitu kelompok kami yang berjumlahkan 5 orang atau 5 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri Samsul Ma'arif, yang kedua Sahrul Ni'am, yang ketiga Berisil Bakhtiar, yang keempat Dewi Robiatul Andawiyah, dan yang terakhir Ilara Dina Yahya. Untuk materi kelompok kami yang berjudul Situasi dan Kondisi Termutakhirkan dalam Penyelenggaraan Pariwisata. Ya, terima kasih teman-teman. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan aset-aset kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Bukan hanya kekayaan alam yang melimpah, tetapi kekayaan budayanya. Meskipun terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, kehidupan sosial masyarakat Indonesia tetap damai dan saling menghargai satu sama lain. Jika kita lihat, maka kita akan mendapat peluang besar dari kelebihan tersebut. Dengan kekayaan Indonesia tersebut, bisa mendapatkan banyak pendapatan dari salah satunya sektor pariwisata. Karena dari sektor pariwisata tersebut banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambahkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Namun, kondisi pariwisata di Indonesia saat ini sangatlah terpukul karena adanya pandemi COVID, yaitu pandemi corona yang setiap hari tiap banyak jumlahnya. Untuk itu, bagaimana pengertian situasi saat ini? Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tahu apa pengertian situasi dan kondisi. Yang kedua, apa pengertian pariwisata? Dan yang ketiga, bagaimana situasi dan kondisi pariwisata di saat pandemi coronavirus pada saat ini. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dewi Robiatul Andawiyah yang berkaitan tentang pengertian situasi dan kondisi. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian situasi dan kondisi. Menurut William Isaac Thomas, situasi adalah persepsi seseorang dan penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Definisi situasi adalah apa yang digunakan orang untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang diharapkan orang lain dalam situasi tertentu. Melalui definisi situasi, orang-orang memperoleh pengertian tentang status dan peran dari mereka yang terlibat dalam situasi tersebut, sehingga mereka tahu bagaimana berperilaku. Ini adalah pemahaman subjektif yang telah disepakati tentang apa yang akan terjadi dalam situasi atau latar tertentu, dan siapa yang akan memainkan peran mana dalam tindakan tersebut. Konsep tersebut mengacu pada bagaimana pemahaman kita tentang konteks sosial di mana kita berada, misalkan seperti bioskop, bank, perpustakaan, atau supermarket. Menginformasikan harapan kita tentang apa yang akan kita lakukan, dengan siapa kita akan berinteraksi, dan untuk tujuan apa. Dengan demikian, definisi situasi adalah aspek inti dari tatanan sosial dari masyarakat yang beroperasi dengan lancar. Sedangkan yang dimaksud kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang definisi situasi dan kondisi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Materi yang pertama memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Sahrul Ni'am. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, di sini saya akan menyampaikan di poin yang kedua, yaitu tentang pengertian pariwisata. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan
yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun pengertian pariwisata menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Chopper tahun 1993, pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Yang kedua, menurut A.G. Burkett dalam Dinamik tahun 2006, pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasa hidup dan bekerja. Sedangkan menurut Matheson and Wall dalam Pitana dan Gayatri tahun 2005, bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga melakukan persiapan-persiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Definisi pariwisata memang tak pernah persis di antara para ahli. Pada dasarnya, pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan di luar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Tetapi, apabila dilihat dari segi konteks pariwisata bertujuan untuk menghibur dan juga mendidik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arhuniam. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Ilara Dina Yahya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja lanjut pada pembahasan atau rumusan masalah yang ketiga ya, yaitu situasi dan kondisi pariwisata pada saat pandemi COVID-19. Ya, tentunya ya, situasi ataupun kondisi sebenarnya agak nggak jauh berbeda ya, cuma beda kata saja. Tentunya kondisi pariwisata pada saat pandemi mengalami perubahan, entah itu perubahan dalam segi ekonomi ataupun dalam segi yang lainnya. Secara tidak langsung pasti mengalami perubahan. Nah, dalam pembahasan kali ini saya tentunya akan membahas masalah ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tahun 2009 atau sampai 2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun 2019 antara lain pertumbuhan 4%, 1 dari 10 lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata. Kedua, berkontribusi 7% dari ekspor global. Namun, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen, dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah COVID-19 ini tidak bisa diragukan lagi dan bisa dikatakan sudah menyebar di seluruh dunia sampai ke seluruh dunia intinya ya. Nah, perusahaan kecil maupun menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh terutama pada lembaga pariwisata atau kepariwisataan otomatis sangat terpengaruh akibat pandemi COVID-19 ini ya. Nah, tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Otomatis wisatawan dari luar negara atau mancanegara pun enggan untuk berpariwisata ke
Indonesia terutama. Karena apa? Ya karena melihat dari virus tersebut yang sangat merambat semakin cepat seperti itu. Khawatir dengan dampak COVID-19, penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM dan terganggunya lapangan kerja, padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri penurunan yang terbentuk di bawahnya. Hal ini membuat dunia pariwisata melemah, entah itu dari bidang ekonomi ataupun yang lainnya, yang dapat dilihat dari penjelasan berikut, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pariwisata dunia, ya dampak daripada situasi kondisi, ya pariwisata dunia juga terpengaruh. Yang kedua yaitu pariwisata Indonesia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri di dalam makalah yang sudah saya share di atas. Kiranya seperti itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Apabila ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, atau apabila ada yang mau menambahkan silahkan ditambahkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.